Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayatullah dengan nomor NIM 250401010200030. Pada kesempatan ini saya dari kelompok 9 yang berjumlah 5 orang. Ada Widiansyah, ada Fudin Saifuddin Ilham, ada Umair, ada Muhammad Zainuddin Akbar, ada Muhammad Hidayatullah, saya sendiri. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan tugas pembuatan aplikasi eHealth untuk menghitung BMI atau Body Mass Index menggunakan Visual Studio Code. Judulnya adalah aplikasi eHealth penghitung BMI. Tujuan dari presentasi ini adalah menjelaskan konsep aplikasi, fitur-fitur yang digunakan, dan bagaimana aplikasi ini membantu masyarakat mengetahui status kesehatan mereka berdasarkan berat badan dan juga tinggi badan. Kemudian latar belakang kesehatan adalah aset penting di era digital sekarang. BMI digunakan untuk mengetahui status kesehatan berdasarkan berat dan tinggi badan. Aplikasi eHealth memudahkan perhitungan BMI secara cepat dan praktis. Kesehatan adalah aset yang sangat penting dalam kehidupan. Dengan kemajuan teknologi, kita bisa memanfaatkan aplikasi digital untuk memantau kesehatan secara lebih luas. Salah satu indikator kesehatan yang paling umum digunakan adalah BMI, yaitu ukuran rasio berat badan dan tinggi badan seseorang. Melalui perhitungan BMI, seseorang dapat mengetahui apakah berat badannya termasuk underweight, normal, atau overweight, atau obesitas. Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan masyarakat menghitung BMI secara cepat, praktis, dan mendapatkan informasi tambahan tentang kategori kesehatan mereka. Setelah memahami latar belakang, berikutnya tujuan pembuatan aplikasi yang akan disampaikan oleh rekan saya selanjutnya. Baik, saya lanjut ke tujuan dari pembuatan aplikasi BIM ini. Secara garis besar, aplikasi ini dibuat untuk tiga hal utama. Yang pertama, untuk membangun aplikasi penghitung BMI yang berbasis window form. Jadi, di mana ini menjadi contoh nyata bagaimana membuat aplikasi desktop yang sederhana dengan tampilan form. Yang kedua, aplikasi ini bertujuan memberikan informasi kategori kesehatan berdasarkan nilai BMI. Jadi, pengguna tidak hanya mendapatkan angka BMI saja, tetapi juga tahu apakah termasuk kategori kurus, ideal, atau obesitas. Tiga, aplikasi ini dijadikan sebagai sarana untuk menerapkan konsep dasar pemrograman, di mana di sini kami menggunakan variabel dan konstanta, operator aritmatika untuk menghitung BMI, enumeration untuk kategori, serta pemanfaatan form, custom dialog, dan juga event pada buton, dan juga menu, sehingga dalam aplikasi ini dapat menggabungkan fungsi sebagai alat bantu hitung kesehatan BMI, sekaligus sebagai latihan konsep dasar pemrograman itu sendiri. Karena tujuannya sudah cukup jelas, sekarang kita akan lihat bagaimana alurnya bekerja. Mulai ketika program dijalankan, saat form utama dibuat, metode initialize komponen dipanggil untuk menyiapkan seluruh komponen. Pada tahap ini, sistem akan membuat menu strip dengan menu file, tools, dan juga help. Di sini kami juga menambahkan tool strip sebagai tombol cepat, dan di sini juga kami membuat tab control dengan 3 tab utama. Bersamaan dengan itu, konstanta akan menjadi batas nilai BMI yang sudah di-set, kemudian ada variabel awal, seperti penghitung total yang telah diinisiasikan. Setelah semua proses ini selesai, form siap digunakan. Pada saat pengguna mulai memakai aplikasi, mereka akan membuka tab kalkulator BMI. Di tab inilah inti dari aplikasi BMI itu sendiri. Di sini, pengguna akan mengisi data pada text box berupa berat badan dalam kilogram, tinggi badan dalam sentimeter, dan juga usia dalam bentuk tahun. Masing-masing text box sudah diberikan validasi. Untuk berat dan tinggi badan sendiri, kami di sini telah membuat set hanya untuk menerima angka dan juga satu titik desimal saja, sementara untuk usia hanya menerima angka bilangan bulat. Dan itu pengguna dapat memilih jenis kelamin melalui radio bata, dan juga memilih tingkat aktivitas mereka sendiri melalui combo box, dan juga dapat menandai checkbox apabila user memiliki penyakit tertentu, sehingga validasi input ini telah diatur sedemikian rupa melalui event keypress, sehingga data yang masuk itu telah lebih terkontrol sebelum diproses lebih jauh lagi. Setelah seluruh data diinput dan terisi dengan benar, barulah aplikasi siap dijalankan uh, dengan mengklik tombol hitung BMI. Nah, setelah tombol hitung BMI diklik sendiri, nanti akan memunculkan informasi terkait nilai dari BMI itu sendiri dan juga keterangan lebih lanjutnya. Selanjutnya terkait penggunaannya akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Terima kasih. Saya Widiansyah, saya akan melanjutkan penjelasan di slide selanjutnya. Di sini ada tampilan kalkulator BMI. Untuk form aplikasi ini mengandung beberapa kontrol utama seperti text box untuk inputan data yang diinginkan seperti berat badan, tinggi badan, dan usia. Yang selanjutnya itu ada label. Label itu untuk keterangan setiap inputannya. Dan yang selanjutnya itu ada group box dan panel, bertujuan untuk merapikan semua kontrol agar memudahkan pengguna dalam menginput data yang diinginkan dan mengurangi kesalahan pengguna dalam menginput data.
Dan yang selanjutnya itu ada button. Button di sini ada 3, yaitu ada button hitung BMI, ada button reset, dan ada button simpan. Setelah pengguna menginput data yang diinginkan, pengguna tinggal menekan tombol hitung BMI sebelah sini, dan yang selanjutnya akan muncul di message box di sebelah bawah. Jadi setelah pengguna menginput data yang diinginkan, menekan tombol hitung BMI, hasilnya akan muncul di message box di bagian bawah. Dan penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya yang akan melanjutkan presentasi. Nama saya Pudin Ilham dengan nomor NIM 250401010001. Baik, yang ingin saya sampaikan adalah tentang message box dan juga custom dialog sebagaimana yang tertampil pada presentasi yang ada saat ini. Jadi setelah tombol hitung BMI itu diklik, maka aplikasi akan memproses perhitungan BMI dan menampilkan juga hasilnya dalam message box seperti itu. Misalnya hasil yang muncul berupa BMI Anda misalkan 23.4, berarti itu adalah normal, di mana BMI yang normal itu adalah sekitar 18.05 sampai dengan 24.9 itu normal. Jika di bawah itu maka tidak normal, dan juga di atas itu maka kelebihan berat badan atau tidak normal. Seperti itu. Selain itu juga aplikasi juga menggunakan custom dialog yang memberikan informasi tambahan seperti tips kesehatan atau saran gaya hidup sesuai kategori pengguna. Seperti itu. Dan juga penggunaan message box dan custom dialog ini membuat aplikasi sangat interaktif, informatif, dan mudah dipahami oleh pengguna. Selanjutnya saya akan menunjukkan ya aplikasi hasil karya tim kami, tim 9 ya, kelompok 9, di mana ini adalah kalkulator BMI. Nah, izin. Misalkan di sini adalah berat badannya misal 65 kg. Dia memiliki tinggi badan ya, tinggi badannya itu misalkan 165 gitu kan, dan usianya misal 23 tahun. Jenis kelaminnya pria, tingkat aktivitasnya sedikit aktif, misal ya paling olahraga hari Sabtu atau Minggu aja ya, 1-3 hari dalam seminggu gitu kan. Selanjutnya hitung BMI. Nah, langsung ada dialog box ya, message box yang tadi saya sampaikan, di mana BMI-nya adalah 23.88, di mana ini termasuk dalam normal dan ideal gitu kan. Nah, ini juga ada pesan yang tadi saya sampaikan bahwa pertahankan pola hidup sehat. Seperti itu, total perhitungan. Jadi ini juga bisa disimpan ke dalam data, bisa nanti dilihat di riwayat. Seperti itu. Selain itu, aplikasi juga menerapkan button event ya, dan menu event untuk mempermudah navigasi. Baik, saya Umair yang akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Dari pengerjaan aplikasi ini dapat disimpulkan bahwa aplikasi eHealth untuk menghitung BMI berhasil dibuat menggunakan Windows Forms di Visual Studio. Pengguna dapat menghitung BMI dan mengetahui kategori kesehatan dengan cepat dan akurat. Konsep dasar pemrogram seperti variabel, konstanta, operator aritmatika, enumeration, form, custom dialog, serta button dan menu events telah berhasil diterapkan. Dengan demikian, aplikasi ini tidak hanya berguna sebagai alat bantu kesehatan, tapi juga sebagai implementasi pembelajaran konsep pemrograman yang telah dipelajari selama kuliah. Sebagai saran, aplikasi ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan penyimpanan data pengguna, grafik perkembangan BMI, atau integrasi cloud untuk monitoring jangka panjang. Demikian presentasi mengenai aplikasi eHealth penghitung BMI. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga aplikasi ini dapat memberikan manfaat. Wassalamualaikum.